Oke guys, di sini admin akan melanjutkan cerita Battle Through the Heavens, di mana di episode sebelumnya perebutan cairan bodhisattva dari tangan Old Yingsan telah dimulai. Di sisi lain Xiaoyan terkejut setelah mengetahui pria berjubah di pihak Fang Yan adalah si pengkhianat Han Feng. Sosok Han Feng berada tepat di depannya membuat ia tertegun dengan emosi yang melonjak. Xiaoyan tidak menduga bahwa Han Feng benar-benar masih hidup. Melihat ekspresi terkejut Xiaoyan, Han Feng segera berkata, "Sudah lama sekali kita tidak bertemu." Xiaoyan segera membalas, ternyata sosok di balik jubah adalah pengkhianat yang belum mati. Mendengar hal itu Han Feng menjadi emosi kemudian berkata, "Semua ini adalah berkat darimu. Jika tidak maka aku takkan mampu menembus tingkat Douzong setelah pertempuran yang terakhir. Sepertinya orang tua itu sudah tidak berada di sisimu." Han Feng segera meledek dan berkata, "Gurumu berada di tangan Hall of Soul." Xiaoyan seketika menjadi sangat marah setelah mendengar perkataan Han Feng yang memprovokasinya. Han Feng lanjut meledek Xiaoyan yang hanya bisa diam ketika gurunya ditangkap oleh anggota dari Hall of Soul. Terlebih dengan kekuatannya saat ini saja Xiaoyan masih belum mampu untuk menyelamatkan sang guru yang akan segera mati. Mendengar perkataan itu emosi Xiaoyan benar-benar melonjak hingga api hijau keluar menyebar ke segala arah. Dokter peri kecil di sampingnya benar-benar terkejut karena baru melihat Xiaoyan yang benar-benar emosi. Namun Xiaoyan yang telah dewasa segera tersadar bahwa emosi hanya akan menghancurkan dirinya. Xiaoyan segera berkata dengan kemampuannya saat ini akan sangat mudah membersihkan pengkhianat untuk yang kedua kalinya. Mendengar hal itu Han Feng pun murka dan bertanya-tanya apakah Xiaoyan mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Secara singkat Han Feng berhasil hidup setelah menyerahkan inti api surgawi kepada ketua Hall of Soul. Dengan begitu Han Feng tidak dimurnikan, bahkan ia diberi wadah seorang elit Douzong dan menempatinya. Namun meskipun berhasil hidup kembali, Han Feng hanya memiliki waktu sekitar 10 tahun dan jika telah selesai maka ia benar-benar akan mati. Meskipun begitu dengan mendapatkan waktu yang cukup lama membuat Han Feng sangat senang terlebih dengan niat besar untuk membunuh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Mo Tianxing segera berkata, "Jika kalian ingin menyelesaikan permasalahan pribadi maka kalian dapat pergi dan melakukan pertarungan." Mendengar hal itu Han Feng menjadi sangat bersemangat untuk segera berhadapan dengan juniornya. Tak lama sosok tua segera datang dan berhenti tepat di samping Xiaoyan. Mo Tianxing terkejut melihat kehadiran ketua pertama dari Akademi Jianan. Suqian langsung melirik ke arah Han Feng dan segera berkata, "Sungguh tak terduga Kaisar Obat Penguasa Black Corner saat itu ternyata masih hidup dan sudah berada di tingkat Douzong." Han Feng tersenyum sinis dan berkata, "Hal ini disebabkan oleh kalian ketika perang pada saat itu." Xiaoyan segera bertanya mengenai kondisi di sana kepada tetua Suqian. Suqian menjawab, "Sosok spiritual telah menghilang dan aku memutuskan untuk segera menyusulmu. Xiao Li dan ahli lainnya akan segera menyusul." Mendengar perkataan tetua Suqian, Mo Tianxing segera melirik ke arah Old Yingsan. Bersamaan dengan itu Yingsan menghentakkan kakinya dan energi besar keluar kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Mo Tianxing sedikit terkejut kemudian berkata, "Sepertinya kekuatan Yingsan telah kembali ke posisi puncaknya." Ia lanjut berkata, "Hal yang terbaik saat ini adalah mengalahkan Old Yingsan secara bersamaan. Dengan begitu setelah ia kalah maka kita dapat melanjutkan pertarungan sekaligus sebagai penentuan siapakah yang berhak atas cairan transformasi tubuh." Fang Yan dan Han Feng pun setuju dengan usulan dari Mo Tianxing. Di sisi lain Xiaoyan yang telah berdiskusi pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Mo Tianxing. Xiaoyan berkata kepada Suqian dan dokter peri kecil untuk berhati-hati dengan taktik jahat mereka ketika bertarung. Mereka akan mampu melakukan apapun di saat-saat yang tidak terduga. Suqian mengangguk dan berkata, "Sepertinya dengan pengalaman tempurku kamu tidak perlu khawatir." Xiaoyan pun melirik ke arah dokter peri kecil yang juga memiliki kepercayaan atas kekuatan dan insting dari dokter peri kecil. Dengan begitu ia tak perlu khawatir akan terjadi hal buruk kepada mereka berdua. Setelah itu tatapan pun beralih ke arah Old Yingsan yang menjadi pucat ketika melihat mereka yang bekerja sama. Old Yingsan berpikir bahwa akhirnya benar-benar adalah kematian ketika berhadapan dengan 5 orang Douzong. Tak lama dari pemikiran tersebut tiba-tiba sosok hitam segera berada di belakangnya. Yingsan pun buru-buru berbalik dan melihat tinju kuat yang mengarah ke temboloknya. Ia pun segera melesatkan tinju hingga benturan keras terjadi membuat ruangan robek seketika. Mereka pun sama-sama mundur namun tak lama sosok Mo Tianxing sudah berada di dekat Yingsan yang buru-buru mundur. Setelah itu Yingsan melihat sekeliling di mana mereka telah membentuk formasi yang menghalangi jalur pelariannya. Menghadapi 5 orang Douzong dapat dikatakan sebagai cara bunuh diri dengan cepat. Akhirnya Yingsan yang tak berdaya segera melemparkan kotak berisi cairan hijau giok ke atas dan memilih untuk segera kabur. Melihat hal itu Han Feng segera menghampiri Yingsan dan melesatkan serangan, begitu pula dengan Mo Tianxing. Yingsan segera berbalik kemudian menghindari serangan mereka sambil berkata, "Kalian adalah orang yang sangat bodoh." Yingsan pun segera melesat ke arah kotak berniat untuk mengambilnya kembali.
Mo Tianxing kaget melihat ekspresi Ying San yang kembali meraih kotak giok dan merasakan sepertinya ada yang aneh. Namun tepat saat kotak hendak jatuh di tangan Ying San, tiba-tiba kekuatan hisab segera menarik kotak membuat semua orang terkejut. Kotak cairan melesat dan segera mendarat di tangan Xiaoyan yang langsung memperhatikannya. Seketika Mo Tianxing bertanya, apa yang kamu lakukan barusan? Apakah kotak yang lempar adalah cairan bodhisattva yang asli? Menanggapi hal itu, Ying San segera menjawab, kotak yang dilempar barusan adalah barang asli. Mo Tianxing berkata, kenapa aku tidak merasakan jejak Qi yang ada di dalamnya? Old Ying San berkata, setelah kamu memberitahukan adanya jejak Qi tersebut maka secara diam-diam aku telah menghapusnya. Mendengar percakapan mereka berdua, Suqian segera memerintahkan Xiaoyan untuk memeriksa apakah benda itu benar-benar asli atau tidak. Xiaoyan pun segera memeriksa dan memperhatikan cairan hijau yang hidup seperti memiliki nyawa. Ia pun segera mengangkat kelapanya kemudian mengangguk dan tak lama sosok hitam berada di hadapan Xiaoyan. Han Feng tanpa basa-basi melesat dan hendak merebut kotak di tangan Xiaoyan. Xiaoyan seketika menghilang berpindah ke posisi lain. Setelah itu Suqian dan dokter peri kecil segera menghampiri Xiaoyan dan menanyakan keadaannya. Xiaoyan pun berkata, aku baik-baik saja, kemudian segera menyimpan cairan bodhisattva. Di sisi lain Ying San berkata, saat ini cairan bodhisattva telah berpindah tangan dan aku bukan lagi incaran melainkan Xiaoyan lah yang harus kalian atasi. Xiaoyan merasa akan sangat sulit untuk menghadapi 4 elit Douzong di hadapannya. Ia segera berkata kepada Mo Tianxing, apakah kamu menginginkan pil pemecah Zong? Jika begitu maka kita dapat bergabung dan bekerja sama. Perkataan Xiaoyan jelas membuat Mo Tianxing merasa tertarik, namun Han Feng di sisi lain segera berbicara. Ia berkata kepada Mo Tianxing, apa yang aku janjikan akan lebih bermanfaat bagimu di masa depan. Mo Tianxing pun seketika kebingungan hingga setelah agak lama ia pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Han Feng. Mo Tianxing berkata kepada Xiaoyan, aku tidak dapat menolak apa yang akan dijanjikan oleh Han Feng. Xiaoyan sedikit berkata, jika begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Han Feng segera menoleh ke arah Old Ying San dan berpikir, jika aku berhasil mengajak orang tua itu maka akan jelas menguntungkan dalam pertempuran. Di sisi lain Ying San menyadari pemikiran Han Feng ketika ia menoleh ke arahnya pun segera berbicara. Ia berkata, jika kalian ingin bertarung maka kalian dapat melakukannya. Aku tidak akan ikut campur dan akan pergi dari sini. Ying San pun segera pergi meninggalkan mereka semua. Melihat hal itu Xiaoyan merasa sedikit lega namun sedikit merasakan keanehan. Tetua Suqian di sampingnya berkata, mengingat karakter dari Ying San sepertinya takkan mudah baginya untuk pergi dengan semudah itu, terlebih barang berharga yang berada di tanganmu adalah miliknya. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata, sepertinya kita harus waspada dengan tindakan tiba-tiba dari Ying San. Suqian dan dokter peri kecil pun mengangguk kemudian mereka beralih ke Mo Tianxing dan Fan Feng. Mo Nixing segera berkata, jika seperti ini situasinya maka kita harus segera menyusun strategi. Han Feng mengangguk sambil berkata, kita akan menghadapi elit Douzong yang ada, sementara itu Fang Yan bersama tetua lain akan menghadapi Xiaoyan. Tak lama datang para ahli dari Xiaoget ke medan pertempuran dan segera menghampiri Xiaoyan. Melihat hal itu Mo Tianxing segera bertanya, bagaimana dengan mereka? Fang Yan berkata, mereka tidak akan menjadi masalah karena banyak tetua Demon Flame Valley yang dapat mengatasinya. Di sisi lain Moya dan Kisan berkata, kita akan menghadapi si bocah kecil yang kekuatannya tidak biasa. Mo Tianxing pun mengangguk kemudian bersiap dengan douqi yang melonjak dari tubuhnya. Semua pihak telah bersiap untuk pertempuran besar yang ada di depan mata mereka. Han Feng segera melesat ke arah Suqian yang juga melancarkan serangan hingga mereka sama-sama mundur dan kembali melakukan serangan. Di sisi lain Mo Tianxing segera beradu serangan dengan dokter peri kecil. Xian juga segera bertempur dengan Moya dan Kisan sementara Xiaoyan berhadapan dengan Fang Yan. Xiaoyan dikepung oleh Fang Yan dan kedua tetua lain yang jika menggabungkan kekuatannya mampu berhadapan dengan seorang Douzong. Mereka pun segera membentuk formasi kemudian Fang Yan berkata, aku telah mengetahui semua teknik yang kamu dimiliki terlebih dengan api surgawi yang ada di dalam tubuhmu. Oleh karena itu aku ingin mengetahui apakah teknik keterampilan penciptaan api akan mampu menandingi api surgawi. Xiaoyan terkejut ketika mendengar perkataan Fang Yan berisi tantangan kepadanya. Mereka pun segera menggabungkan kekuatan dan seketika api coklat keabu-abuan melesat menyatu dan masuk ke dalam tubuh mereka. Xiaoyan agak terkejut merasakan suhu api yang benar-benar mirip dengan api surgawi. Fang Yan segera berkata agar Xiaoyan segera mengeluarkan api surgawi miliknya. Setelah mendengar perkataan Fang Yan, Xiaoyan pun berkata, karena tetua Fang Yan telah memaksa maka aku akan melakukannya. Namun kali ini api yang dikeluarkan Xiaoyan adalah Green Lotus Core Flame yang sudah lama tidak digunakan. Melihat hal itu Fang Yan tersenyum kemudian berkata, aku akan mencoba kemampuan api surgawi milikmu. Tiga tetua pun segera melakukan serangan gabungan dengan api yang melesat ke arah Xiaoyan.
Dengan santai Xiaoyan menjentikkan jari dan api hijau segera melesat membungkus api coklat mereka. Tak lama api coklat pun menyusut dan pecah di bawah tekanan panas Green Lotus Core Flame. Para tetua seketika kaget dan sedikit pucat menghadapi api surgawi di hadapannya. Xiaoyan seketika menyadari api yang mereka buat berasal dari douki mereka masing-masing. Xiaoyan berniat untuk menelan api dari teknik penciptaan api milik mereka. Xiaoyan ingin mengetahui apakah mantra api dapat memurnikan api tersebut. Di sisi lain para tetua pun kembali menyerang dengan douki yang sangat besar membentuk Phoenix api yang melesat ke arah Xiaoyan. Melihat hal itu Xiaoyan terkejut kemudian api hijau segera kembali melesat dan membungkus si Phoenix. Kecepatan Phoenix seketika berkurang membuat para tetua mengalirkan douki skala penuh untuk meningkatkan daya serang. Phoenix pun kembali melaju membuat Xiaoyan terpaksa mengeluarkan api tak terlihat yang langsung melapisi api hijau. Dengan tekanan kedua api surgawi Phoenix bukan hanya berhenti melainkan menyusut ditekan panasnya kedua api surgawi. Wajah para tetua pun seketika menjadi pucat terlebih serangan yang mengandalkan doukinya telah dihentikan. Semakin lama api menyusut menjadi seukuran pil yang berada tepat di hadapan Xiaoyan. Melihat hal itu Fang Yan segera memohon kepada Xiaoyan untuk mengembalikan api tersebut. Hal itu dikarenakan api mengandung douki murni milik mereka. Xiaoyan juga menyadari ketika mereka kehilangan douki yang baru saja dilepas mereka hanya memiliki kekuatan di tingkat Dou Huang biasa. Fang Yan terus memohon dan menjanjikan akan mundur dari perebutan kali ini jika Xiaoyan menyerahkan douki mereka kembali. Namun Xiaoyan jelas bukan orang yang seperti itu kemudian segera menelan douki murni dari serangan mereka. Fang Yan seketika terkejut melihat Xiaoyan yang dengan mudahnya menelan api berisi douki murni. Akhirnya Xiaoyan tanpa basa-basi segera menyerang ke arah mereka yang sudah kehilangan banyak kemampuannya. Fang Yan segera melesat ke arah langit dan memerintahkan kedua tetua untuk membunuh Xiaoyan. Mereka pun tanpa daya segera menyerang ke arah Xiaoyan namun seketika mereka pun mati dibakar api hijau. Menyadari hal itu Fang Yan berkata aku akan membalaskan dendam kedua tetua di masa depan. Baru saja perkataan itu selesai Fang Yan seketika terkejut lalu melihat perutnya dan merasakan sesuatu. Ia sangat tercengang ketika melihat sosok tangan dilapisi api hijau menembus tubuhnya. Ia pun sekuat tenaga menoleh dan menyadari Xiaoyan telah berada tepat di belakangnya dengan senyum dingin yang melintas. Fang Yan pun mati di tangan Xiaoyan dan mengambil cincin penyimpanan di tangannya. Xiaoyan segera mengeluarkan gulungan teknik penciptaan api yang memang diinginkannya. Ia sangat tertarik dengan teknik tersebut dan ingin mempelajarinya untuk menambahkan tingkat kontrol api surgawi. Setelah itu Xiaoyan segera menyimpan gulungan kemudian menatap ke arah pertarungan di langit. Pertarungan antara dokter peri kecil dan Mo Tianxing yang sangat intens. Xiaoyan menyadari kekuatan mereka berada di tingkat yang sama dan sulit untuk menentukan pemenangnya namun Xiaoyan masih memiliki keyakinan kepada dokter peri kecil yang masih memiliki kekuatan tersembunyi dari racun tubuhnya maka Xiaoyan tidak begitu khawatir dengan keadaan dokter peri kecil dan segera melirik ke pertarungan lain. Ketua Suqian berhadapan dengan Han Feng yang telah memasuki tingkat Douzong. Xiaoyan sedikit khawatir dengan tetua Suqian keduanya sama-sama mengalami peningkatan selama beberapa tahun belakangan namun peningkatan Han Feng jauh melebihi tetua Suqian. Suqian mengalami sedikit kesulitan untuk mengalahkan Han Feng namun dengan pengalaman tempurnya Suqian takkan mudah dikalahkan oleh Han Feng dalam waktu yang singkat. Xiaoyan bertanya-tanya apa yang telah dilakukan oleh Hall of Soul kepadanya. Dalam hatinya apakah Han Feng akan mampu menerima Angry Buddha Lotus Flame untuk yang kedua kalinya. Xiaoyan tersenyum kemudian segera pulih dan melirik ke arah pertarungan Xian melawan Moya dan Qisan. Xian masih dengan kekuatan kasarnya melesatkan tinju dan tendangan ke arah Moya. Namun seperti sebelumnya Moya memiliki teknik yang mampu menahan serangan dari Xian bahkan di serangan terakhir Moya berhasil menghempaskannya. Xian menjadi semakin marah dan tak lama cahaya ungu merembes keluar dan segera melapisi Xian yang terlihat menjadi wanita dewasa. Perlahan lekuk tubuh indah mulai terlihat dengan beberapa bagian yang menonjol membuat semua orang terkejut. Mata yang dipenuhi cahaya ungu tiba-tiba menghilang dan tepat berada di depan Moya. Kaki halus panjang Xian segera mengarah ke tubuh Moya yang seketika bersiap dengan teknik yang biasanya. Hal yang mengejutkan terjadi di mata Moya di mana tendangan Xian yang ia tangkap tidak berhenti sama sekali. Kaki Xian menghantam tangan berikut tubuh Moya dan mengeluarkan suara retak tulang yang gurih. Seketika darah keluar dari mulut Moya diikuti dengan tubuhnya yang melesat menghantam tanah. Melihat hal itu Xiaoyan hanya tersenyum kemudian memperhatikan pertarungan lain di atas langit. Suqian dan Han Feng sama-sama mundur setelah benturan terakhir mereka di langit. Suqian dengan nafas terengah menatap tajam ke arah Han Feng yang tersenyum bangga dengan kekuatannya. Suqian segera berkata kekuatanmu benar-benar telah meningkat jauh dari sebelumnya. Apakah hanya seperti ini saja dari peningkatanmu selama ini? Han Feng membalas dengan sinis dan berkata aku hanya bermain-main denganmu.
pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Baru saja Han Feng akan melakukan serangan kuat, tiba-tiba ia merasakan energi kuat lain dan segera menoleh. Xiaoyan bersiap menyatukan Green Lotus Core Frame dengan api tak terlihat membentuk Angry Buddha Lotus Flame.